Halo, perkenalkan nama saya Vanessa dari kelas AM124 dengan NIM 2462 20101004. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelompokkan data, setelah itu bagaimana cara mencari rata-rata, median, kuartil, modus, range, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, dan koefisien variasi. Nah, di sini sudah ada data mengenai tinggi badan mahasiswa. Total mahasiswanya itu 34, data tertingginya 175, data terendahnya 145. Terus di sini juga udah ada intervalnya dan jumlah kelasnya juga dengan data yang sudah dikelompokkan. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara mencari jumlah kelasnya dan intervalnya. Untuk mencari jumlah kelas, kita bisa menggunakan rumus menurut Stargus, yaitu 1 ditambah 3,322 log N. N ini kita isi dengan jumlah dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada 34. Berarti 1 ditambah 3,322 log 34, kalau kita hitung dengan kalkulator, hasilnya itu adalah. Setelah kita tahu jumlah kelasnya, kita tentukan lagi intervalnya. Untuk menentukan interval, itu kita bisa gunakan rumus range dibagi dengan jumlah kelas, atau maksimum dikurang minimum dibagi dengan jumlah kelas, yaitu 175 dikurang dengan 145 dibagi dengan jumlah kelasnya yaitu 6. Dan jangan lupa dibuat dalam tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Supaya kita hitung terlebih dahulu pengurangannya baru kita bagi. Nah, setelah itu dapat 5. Kalau kita lihat dari sini, ini intervalnya 6. 145 ke 150. 145, 146, 147, 148, 149, 150. Total intervalnya 6. Dan nggak cocok dengan data di sini. Kalau misalnya kita buat intervalnya 5, itu jadinya jumlah kelasnya itu 7, bukan 6. Kalau kita pakai 6, itu lebih cocok ke sini. Nah, kita lihat sebenarnya hitungannya itu 145 ke 146 itu satu, 146 ke 147 itu satu, atau 145-nya itu dihitung juga. Nah, untuk mencari atau menghitung interval, kita bisa menghitungnya dengan mencari selisih dari titik tengah. Cari selisih dari titik tengah. 145 ke 150. 145 kita kurangin dengan 100, kita tambahin dengan 150, kita bagi 2. Titik tengahnya itu 147,5. Terus kita cari lagi titik tengah dari 151 ke 156. Titik tengahnya berarti 151 ditambah dengan 156 dibagi dengan 2. Berarti 153 ke 153,5. Lalu kita cari selisih dari titik tengah tersebut. Kita kurangin 153,5 dikurang dengan 147,5. Maka hasilnya 6. Berarti interval dari ini itu adalah 6. Nah, setelah kita tahu jumlah kelasnya, setelah kita cari intervalnya berapa, kita lanjut masukkan ke dalam rentang-rentangnya. 145 ke 150 berapa orang, 151 ke 156 berapa orang, yaitu namanya disebut juga dengan frekuensi. Berarti kita cari frekuensinya ada berapa, 145 ke 150. Di sini ada 3 orang. Terus 151 ke 156. Ada 2. Lalu 157 ke 162 ada 11. 163 ke 168 juga ada 11. 169 ke 174 juga ada 6. Terus 175 ke 180 ada 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Totalnya 34. Lalu kita cari titik tengah dari 145 ke 150 berapa, 151 ke 156 berapa. Caranya itu ya kita tambahkan 145 tambah dengan 150, baru kita bagi 2. Terus 151 ditambah 156
dibagi 2. 157 ditambah 162, kita bagi 2. Terus 163 ditambah 168 bagi 2. 169 tambah 174 bagi 2. 175 tambah 180 bagi 2. Setelah itu kita cari fx-nya berapa. Fx itu berarti frekuensi dikali dengan titik tengah. Lalu langsung kita blok ke bawah. Kita jumlahkan fx-nya berapa. Nah, untuk mencari rata-rata, itu rumusnya adalah sigma fx dibagi dengan n atau frekuensi. Berarti 5.531 dibagi dengan 34. Maka rata-ratanya adalah 162,68. Selanjutnya kita cari median. Cari dulu mediannya itu letaknya di mana. Caranya, N dibagi 2. N itu adalah frekuensinya, berarti 34 kita bagi 2, yaitu 17. Nah, kita lihat frekuensi 17 ini ada di mana. 3 ditambah 2 berarti 5. 5 ditambah 11 berarti 16. 16 ditambah 11 berarti 17. Nah, berarti frekuensinya itu ada di 163 sampai 168 ini. Untuk mencari median, itu rumusnya adalah tepi kelas bawah dari median, yaitu 162 ke 163. Berarti tepinya itu adalah 162,5. Kita tambah dengan buka kurung lagi, N bagi 2, yaitu 17. Kita kurangin dengan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif hitungnya itu dari sini. 3 tambah 2 tambah 11. Berarti totalnya itu adalah 16. Lalu kita tutup kurung, kita bagi dengan frekuensi dari mediannya, yaitu 11. Kita tutup kurung lagi, kita kali dengan C atau intervalnya, yaitu 6. Maka hasil dari mediannya itu adalah 163,05. Selanjutnya kita cari lagi kuartil satunya. Kuartil 1 kita harus tahu, kita cari dulu. Selanjutnya kita lanjut ke kuartil 1. Untuk kuartil 1 berarti kita harus cari dulu kuartil 1 itu letaknya di mana. Rumusnya hampir sama dengan median, tapi kita bagi 4. Berarti N dibagi 4. Nah, 34 kita bagi 4, yaitu 8,5. 3 ditambah 2 berarti 5. 5 ditambah 11 berarti 16. Berarti tepi kelasnya itu ada di sini. Di antara sini. 156 ke 157. Ini adalah kuartil satunya. Untuk rumus dari kuartil 1 berarti titik bawah, tepi bawah. Untuk rumus dari kuartil 1 berarti tepi bawah dari kuartil 1 yaitu 156,5, itu satu. Rumus dari kuartil 1 yaitu tepi bawah dari kuartil 1 yaitu 156,5. Kita tambah buka kurung lagi dengan 8,5 atau N bagi 4. Kita kurangin
dengan frekuensi kumulatifnya yaitu 5. Karena 3 tambah 2 berarti 5. Lalu ditutup kurung, dibagi lagi dengan frekuensi dari kuartil satunya yaitu 11. Ini 11. Lalu kita tutup kurung, kita kali dengan C1 atau intervalnya, yaitu 6. Oh, ini. Nah, hasil dari kuartil satunya adalah 158,41. Selanjutnya, kita akan mencari kuartil 3-nya. Nah, untuk kuartil 3 hampir sama kayak kuartil 1 dalam mencarinya. Cuman kita kali dengan 3. Berarti 3 dikali N bagi 4. Nah, karena tadi N bagi 4 udah dapat, yaitu 8,5, kita langsung kali aja. 3 dikali 8,5, yaitu 25,5. Letak dari 25,5 ini kita cari dulu. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 11, 16. 16 ditambah 11, 27. Berarti ini juga menjadi kuartil 3-nya. Selanjutnya kita cari lagi. Kita masukkan lagi ke dalam rumusnya. Untuk rumusnya itu TBK Q3, berarti tepi bawah dari Q3 yaitu 162,5. 162,5 kita tambah buka kurung 3N bagi 4 yaitu 25,5. Lalu kita kurangi dengan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya itu berarti 27. Karena 3 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 11 berarti 27. Lalu kita bagi dengan frekuensi dari kuartil 3-nya yaitu 11. Sorry, bukan 27. Harusnya 3 tambah 2 tambah 11. Di 16. Kita bagi dengan 11, lalu kita kali dengan 6. Maka hasilnya itu adalah 167,68. Oke, 167,68. Selanjutnya kita akan mencari modus. Untuk modus, kita lihat frekuensi mana yang banyak muncul. Di sini ada 2, 11. Kita ambil salah satunya saja. Bisa diambil angka 157 sampai 162 atau 163 sampai 16. Kita ambil aja yang 157 sampai 162. Berarti untuk modus itu rumusnya adalah tepi kelas bawah median yaitu 156,5 ditambah dengan D1. D1 itu berarti frekuensi 1 dikurang frekuensi yang di atasnya. Berarti 11 dikurang 2, 9. Lalu dibagi D1 ditambah D2. D1-nya 9, D2-nya itu 11 dikurang 11, berarti 0. Terus tambah 0, tutup kurung lagi. Lalu kita kali dengan intervalnya yaitu 6. Maka hasilnya adalah 162,5. Setelah mencari modus, kita lanjut mencari range. Untuk range itu ada 3 cara yang bisa kita cari. Yang pertama itu batas kelas. Batas kelasnya kita lihat. Di sini kelasnya itu paling tingginya itu 180 dan paling rendahnya itu 145. Berarti 180 kita kurangi dengan 145. Hasilnya adalah 35. Lalu ada tepi kelas. Tepi kelas dari 180 ini berarti 180,5. Kita kurang dengan batas kelas di sini, yaitu 145, berarti 144,5.
Jadi tepi kelasnya itu 36. Kita lanjut mencari titik tengahnya. Untuk titik tengah, berarti kita ambil yang ini, titik tengahnya itu 177,5. Lalu yang dari 145,150 ini, kita ambil yang dari sini. Berarti 177,5 kita kurangin dengan 147,5. Hasilnya adalah 30. Setelah kita mencari rata-rata median kuartil 1, kuartil 3, modus range, kita lanjut mencari deviasi kuartil. Deviasi kuartil itu rumusnya kuartil 3 dikurang dengan kuartil 2. Kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1 dibagi dengan 2. Kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2. Hasilnya itu 4,64. Selanjutnya kita akan mencari deviasi rata-rata. Deviasi. Nah, untuk mencari deviasi rata-rata, kita harus cari dulu sigma F. Terus rata-ratanya berapa. Nah, kita lihat dulu nih U-nya berapa, UF-nya berapa. Untuk U kita ambil dari titik tengahnya. Berarti 0, min 1, 2, min 3, terus di sini 1, 2. Ini UF, berarti kita kali U dengan F-nya. Lalu kita blok ke bawah, kita jumlahin. Hasilnya itu 16. Nah, untuk X kurang X-nya, kita bisa kurangin X-nya itu titik tengahnya, kita kurangin dengan nilai rata-ratanya. Setelah itu, dari nilai ini tidak boleh minus, jadi kita mutlakkan agar nilainya itu jadi plus. Oke, setelah kita sudah dapat nilai dari X kurang X, yaitu titik tengah dikurang dengan rata-ratanya, kita kalikan juga dengan frekuensinya. Berarti 3 kita kali dengan 15,18. Selanjutnya, kita akan mencari simpang baku. Jadi ini adalah rumus dari simpang baku. Nah, ini kita harus cari dulu frekuensi X kurang X pangkat 2-nya berapa. Ini kita kalikan 2 kali.
Nah, totalnya itu adalah 1744,94. Lalu kita akan mencari simpang bakunya. Nah, untuk ini berarti 1744,94 kita bagi dengan frekuensinya yaitu 34. Hasilnya adalah 51,32. Tapi kita harus akarkan lagi. Kita hitung dari kalkulator. 5132 kita akarkan. Nah, hasilnya itu adalah 7,16. Ini adalah hasil dari simpang baku. Selanjutnya, setelah kita sudah tahu simpang bakunya berapa, deviasi rata-rata kuartilnya, deviasi kuartilnya berapa, kita lanjut ke CV atau koefisien variasi. Untuk rumus koefisien variasi, ini adalah simpang baku dibagi dengan rata-rata. Berarti simpang bakunya itu adalah 7,16. Kita bagi dengan rata-ratanya yaitu 16,28. Setelah itu kita kali dengan 100. Maka hasilnya itu adalah 4,401374. Kita bulatkan jadi 4,40. 4,40. Jadi kita bulatkan hasilnya jadi 4,40. Nah, ini adalah hasil dari rata-rata, median, kuartil 1, kuartil 3, range, modus, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, simpang baku, dan koefisien variasinya. Jadi sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.